Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Vicky Dewisa. Kali ini saya akan membahas kisah tentang karomah Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani, Al-Jawi Al-Bantani atau Syekh Nawawi Al-Bantani lahir di Tanara, Serang pada tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi. Beliau wafat di Mekah, Hijaz tahun 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Ia seorang ulama dari Banten, Indonesia yang menjadi Imam Masjidil Haram. Sayyid Ulamal Hijaz adalah gelar yang disandangnya. Sayyid adalah penghulu, sedangkan Hijaz wilayah Saudi sekarang, yang di dalamnya termasuk Makkah dan Madinah. Syekh Nawawi memiliki beberapa karomah. Karomah Syekh Nawawi diperlihatkannya di saat beliau mengunjungi Masjid Pekojan, Jakarta. Masjid yang dibangun oleh Sayyid Utsman bin Agil bin Yahya Al-Alawi atau Mutfi Betawi keturunan Rasulullah itu ternyata memiliki kiblat yang salah. Padahal yang menentukan kiblat bagi masjid itu adalah Sayyid Utsman sendiri. Ketika Syekh Nawawi yang dianggapnya hanyalah seorang anak remaja tak dikenal menyalahkan penentuan kiblat, Sayyid Utsman sangat terkejut. Sayyid Utsman tetap berpendirian bahwa kiblat Masjid Pekojan tersebut sudah benar. Sementara Syekh Nawawi remaja berpendapat arah kiblat haruslah dibetulkan. Masing-masing mempertahankan pendapatnya. Tidak ada titik temu. Syekh Nawawi remaja menarik lengan baju Sayyid Utsman dan dirapatkan tubuhnya agar bisa saling mendekat. Lalu Syekh Nawawi mengarahkan telunjuk tangannya ke kiblat. Lihatlah Sayyid, itulah Ka'bah, tempat kiblat kita. Lihat dan perhatikanlah. Tidakkah Ka'bah itu terlihat amat jelas, sementara kiblat masjid ini agak ke kiri? Maka perlulah kiblatnya digeser ke kanan agar tepat menghadap ke arah Ka'bah, ujar Syekh Nawawi remaja. Sayyid Utsman pun termangu. Ka'bah yang ia lihat dengan mengikuti telunjuk Syekh Nawawi remaja memang terlihat sangat jelas. Sayyid Utsman merasa takjub dan menyadari bahwa remaja yang bertumbuh kecil di hadapannya itu telah dikaruniai kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni terbukanya nur basyariyah. Dengan penuh hormat, Sayyid Utsman langsung memeluk tubuh kecil Syekh Nawawi. Sampai saat ini, di Masjid Pekojan akan terlihat kiblat digeser dan tidak sesuai aslinya. Suatu hari, ketika dalam perjalanan, Syekh Nawawi istirahat di sebuah tempat untuk azan kemudian menunaikan sholat. Setelah ia azan, ternyata tidak ada orang yang datang. Akhirnya ia qomat lalu sholat sendirian. Usai sholat, Syekh Nawawi kembali melanjutkan perjalanan. Tapi ketika menengok ke belakang, ternyata ada seekor ular raksasa dan mulutnya sedang menganga. Akhirnya ia tersadar bahwa ternyata ia sholat di dalam mulut ular yang sangat besar itu. Pada suatu waktu, di sebuah perjalanan dalam syukduf,
atau rumah-rumahan di punggung unta, Syekh Nawawi pernah mengarang kitab dengan menggunakan telunjuknya sebagai lampu. Hal tersebut terjadi karena tidak ada cahaya dalam syukduf yang ia tumpangi. Sementara aspirasi untuk menulis kitab tengah kencang mengisi kepalanya. Syekh Nawawi kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar telunjuk kirinya dapat menjadi lampu, menerangi jari kanan yang akan digunakannya untuk menulis. Kitab yang kemudian lahir dengan nama Maraqi al-Ubudiyah Syarah Matan Bidayah al-Hidayah itu harus dibayarnya dengan cacat pada jari telunjuk kiri. Karena cahaya yang diberikan Allah pada telunjuk kirinya itu membawa bekas yang tidak hilang. Sementara itu, pada saat pemerintah Arab Saudi mempunyai kebijakan bahwa orang yang telah dikubur selama setahun kuburannya harus digali, tulang belulang si mayat kemudian diambil dan disatukan dengan tulang belulang mayat lainnya. Selanjutnya, semua tulang itu dikuburkan di tempat lain di luar kota dan lubang kubur yang dibongkar dibiarkan tetap terbuka hingga datang jenazahnya berikutnya terus silih berganti. Kebijakan tersebut dijalankan tanpa pandang bulu hingga menimpa pula pada makam Syekh Nawawi. Setelah kuburnya genap berusia 1 tahun, datanglah petugas dari pemerintah kota untuk menggali kuburnya. Tetapi yang terjadi adalah hal yang tak lazim. Para petugas kuburan itu tak menemukan tulang belulang seperti biasanya. Yang mereka temukan adalah jasad yang masih utuh, tidak kurang satu apapun, tidak lecet, dan tidak ada tanda-tanda pembusukan seperti lazimnya jenazah yang telah lama dikubur. Bahkan kain kafan penutup jasad Syekh Nawawi tidak sobek dan tidak lapuk sedikit pun. Kejadian tersebut mengejutkan semua para petugas. Mereka mendatangi atasannya dan menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah diteliti, sang atasan kemudian menyadari bahwa makam yang digali itu bukan makam orang sembarangan. Langkah strategis lalu diambil, yaitu larangan dari pemerintah untuk membongkar makam Syekh Nawawi. Jasadnya lalu dikuburkan kembali seperti sedia kala, dan hingga sekarang makam Syekh Nawawi tetap berada di Makkah Al-Mukarramah. Demikianlah kisah dan karomah dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.